Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam video ini saya akan membahas mengenai cabang dari ilmu hukum, yaitu pengantar hukum maritim, yang dalam hal ini akan membahas tentang apakah pengertian dan hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional. Di sini kita akan memulai dari aspek pengertian dan definisi hukum maritim dan hukum laut internasional terlebih dahulu. Berdasarkan definisi umum, hukum kemaritiman atau hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui jalur laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana atau moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata dan hukum positif lainnya yang berkaitan dengan pengaturan moda transportasi laut di sebuah negara. Nah, kemudian hukum laut internasional adalah kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut. Hukum laut internasional mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah negara yang berhubungan dengan laut, baik laut yang berada di dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara. Nah, berdasarkan pengertian tersebut bisa kita ambil bahwa kesimpulannya aspek dan cakupan dari keduanya merupakan wilayah laut, sama-sama wilayah laut. Namun pembedanya di sini adalah hukum maritim. Dia hanya membahas mengenai moda transportasi yang berkaitan dengan hak nasional sebuah negara maupun kewajiban internasional berdasarkan perjanjian negara yang merupakan bagian dari perserikatan yang berkaitan dengan laut. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, hukum maritim itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Tentu hukum maritim nasional ini adalah berkaitan dengan hak sebuah negara yang dilintasi oleh kapal-kapal yang tentu bukan cuma berasal dari negara tersebut, tapi juga berasal dari negara-negara di luar, bahkan juga berasal dari organisasi internasional. Nah, jalur maritim ini ada banyak jenis kapal-kapal yang melintasi, namun semua itu diatur dalam hukum laut internasional dan juga diatur berdasarkan hukum-hukum nasional sebuah negara yang dilintasi. Nah, hal tersebut memiliki haknya masing-masing dan kewajibannya masing-masing. Sebuah negara yang dilintasi itu memiliki hak untuk pemberlakuan aturannya dan pemberlakuan pajak, dan juga negara yang dilintasi berhak untuk menjaga kedaulatannya, di mana negara-negara yang dilintasi tersebut berhak untuk mencegat ataupun memperbolehkan sebuah kapal-kapal untuk melewati negaranya dengan alasan-alasan tertentu yang tentunya diperbolehkan oleh negara tersebut dan juga oleh hukum internasional. Kita lanjut lagi ke bagian hubungan di antara hukum maritim dan hukum laut internasional. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya rangkum mengenai hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional. Di antaranya yang pertama itu keduanya merupakan jenis hukum yang mengatur kegiatan di laut, tetapi dengan cakupannya yang berbeda. Nah, di sini selaras dengan apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya atau di menit-menit sebelumnya,
bahwasanya perbedaan ataupun persamaan dari keduanya ini tidaklah jauh, karena pada hakikatnya hukum maritim dan hukum laut internasional ini dia lingkupan wilayahnya sama-sama di wilayah laut. Namun di sini ada pembaginya, pembedanya, yaitu wilayah laut internal atau wilayah laut sebuah negara, hak dari sebuah negara yang sudah mutlak, yang diakui oleh negara-negara yang belum membuat perserikatan laut. Dan juga sedangkan hukum laut internasional ini dia bahasanya lebih luas, karena lingkupan bahasanya tidak cuma tentang maritim saja, tapi tentang pembagian batas-batas wilayah sebuah negara, wilayah lautnya ya. Ada juga tentang hak untuk eksploitasi kekayaan alam di laut maupun di dasar lautnya. Nah, kita lanjut lagi ke hubungannya. Hubungan yang nomor 2 itu adalah hukum maritim, disebut juga hukum kelautan. Nah, seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal, hukum maritim adalah hukum yang mengatur tentang moda transportasi laut, mengatur kegiatan yang dapat dilayari dan pelabuhan domestik. Hukum ini penting untuk memastikan perdagangan laut yang aman, efisien, dan adil. Nah, dari yang sudah saya jelaskan di bagian hubungan di nomor 2 ini, kita bisa ambil contoh negara-negara yang bisa dikatakan sebagai negara maritim dan negara-negara yang mengakui bahwa dirinya adalah negara maritim. Negara yang dilintasi, salah satu contohnya itu adalah Singapura, di mana mereka merupakan tempat persinggahan maupun pemberangkatan sebuah kapal yang dimiliki oleh berbagai negara untuk membawa dan mengangkut barang-barang yang mungkin saja sedang diekspor atau impor dari negara-negara tetangga mereka atau negara-negara yang jauh berseberangan dengan mereka, sehingga mereka perlu untuk menggunakan moda transportasi laut untuk bisa mengantar atau menyelesaikan permasalahan domestik mereka. Nah, mengenai tentang keamanan, efisiensi, dan keadilan, hukum maritim itu terlahir sebagai hukum yang mengatur tentang mengatur tentang pelaksanaan dari pelayaran itu sendiri, kenavigasian dan sebagainya, di mana sebuah negara itu memiliki hak untuk menjaga negaranya tadi karena dilintasi oleh kapal-kapal internasional. Jadi tidak menutup kemungkinan juga akan mengganggu pelayaran internal negaranya, dan juga akan berindikasi walaupun itu sangat kecil kemungkinannya akan menyebabkan gangguan atau bahkan sampai ancaman keamanan sebuah negara tersebut. Nah, di sini ada bagian hubungan ketiga, hukum laut internasional. Hubungan hukum antara negara pantai, organisasi, subjek hukum internasional lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ini mengenai lingkupan dan wewenang dari hukum laut internasional itu lebih luas daripada hukum maritim. Organisasi dan subjek hukum internasional lainnya. Nah, yang terlibat dalam pelaksanaan dari hukum maritim ini bukan cuma sebuah negara, bukan cuma antar negara, tapi juga organisasi maupun perserikatan lainnya yang terlibat dalam
bagian dari sebuah perjanjian yang berkaitan dengan hal tersebut. Di sini ya seperti pada hak itu adalah hak yang berada di hukum internasional ini meliputi hak navigasi, ya, hak ke mineral, hak untuk mendapatkan mineral atau meneliti eksploitasi dan eksplorasi yang sudah saya jelaskan di awal, jurisdiksi atas perairan pesisir sebuah negara itu memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari wilayah laut. Tentu ini hanya dimiliki oleh negara-negara yang berada di pesisir pantai, bukan negara-negara yang berada di tengah sumpitan daratan, tapi negara-negara yang memang berada di samping wilayah pesisir pantai. Dan hubungan maritim antar negara, nah ini yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya hukum maritim itu cakupannya lebih sempit daripada hukum internasional. Sebab apa? Karena hukum maritim ini sebenarnya sudah dijelaskan atau dibahas di hukum laut internasional, namun lebih mudahnya dia diatur sendiri, maksudnya dia dibahas atau dipelajari sendiri, yang disebut sebagai hukum maritim, sehingga kita bisa memahami dan mempelajari bahwasanya hukum maritim itu berkaitan dengan hak dan kewajiban atau kewenangan, juga meliputi atau berisi aturan-aturan tentang moda transportasi atau sarana transportasi laut. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, tidak banyak yang saya jelaskan, cuma sedikit ini saja. Saya menarik kesimpulan dari semuanya bahwa hukum maritim merupakan bagian dari hukum laut internasional yang berkaitan dengan sarana atau moda transportasi laut yang kaitannya dengan hak melintasi dan hak keamanan bagi kapal-kapal yang melintas maupun negara-negara yang dilintasi sebagai negara maritim. Mungkin itu saja yang sekiranya bisa saya jelaskan dalam pertemuan ini, dalam video ini, tentang apakah pengertian hukum maritim dan hukum laut internasional dan hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya inilah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.